Selamat malam, Pak. Malam dong. Perkenalkan, saya Dr. Farida. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung terhadap Bapak. Mungkin nanti terdapat beberapa pemeriksaan yang kurang nyaman, tetapi saya akan berusaha seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Silakan berbaring, Pak. Iya. Saya akan mencuci tangan dengan air dan sabun dan juga dikeringkan. Pemeriksa berada di samping kanan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik secara umum. Posisikan pasien dalam posisi nyaman. Gunakan bantal agar otot sternocleidomastoid pasien relaksasi. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya berlawanan dengan arah pemeriksaan. Bapak, kepalanya menoleh ke sana. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Kemudian, temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan sehingga diperoleh titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis interna di bagian sepertiga bagian bawah leher. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Letakkan penggaris panjang secara horizontal pada titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi sebesar 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan pada sepertiga bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari sebelah kanan. Tingkatkan tekanan hingga merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Dan jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran pada bruit arteri karotis saat palpasi deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit pada arteri karotis menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Kemudian letakkan diafragma stetoskop pada arteri karotis. Instruksikan pasien untuk menahan napas. Pak, tahan dulu nafasnya ya. Iya. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas atau supinasi. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Letakkan tangan di bawah siku pasien, kemudian gunakan jari tengah dan jari telunjuk untuk merasakan pulsasi dari arteri brachialis yang berada di medial dari tendon bicep. Inspeksi sebaiknya dilakukan pada ruangan yang pencahayaannya baik. Pasien ditempatkan pada posisi terlentang dan kepala tempat tidurnya dinaikkan 30 derajat. Tentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya titik impuls maksimum ini dapat ditemukan pada sela iga 4 atau 5. Gunakan bantalan jari untuk memapasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikel biasanya dapat menyebabkan jari hingga terangkat. Periksa getaran atau trill dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Jika gagal dalam menemukan titik impuls maksimum, ubah posisi pasien menjadi lateral dekubitus kiri. Bapak, sebelah sana. Instruksikan pasien untuk membuang napas secara kuat, kemudian tahan selama beberapa saat. Bapak nanti hembuskan napas secara kuat, kemudian tahan dulu ya, Pak.
Iya. Ketika menilai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral. Kemudian nilai lokasi dan amplitudo titik maksimumnya. Posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Letakkan ujung jari di sela-sela iga 3, 4, dan 5. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk menghembuskan napas secara kuat dan menahannya selama beberapa saat. Bapak seperti tadi lagi, hembuskan kemudian tahan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Udah. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral ke medial. Untuk menentukan batas kirinya, perubahan dari suara perkusi sonor ke pekak merupakan batas kiri jantung. Biasanya berada pada sepanjang linea midclavicularis. Untuk batas kanan berada di linea sternalis kanan. Untuk batas atas jantung berada pada sela iga kedua. Bunyi jantung umumnya dapat didengarkan pada posisi terlentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis di sebelah kiri. Area katup trikuspid berada pada sternum di antara perbatasan antara xiphoid processus dengan corpus sternum. Area katup mitral terdapat pada sela iga kelima linea midclavicularis kiri. Selanjutnya ada berbagai macam bunyi jantung. Yang pertama ada S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma dari stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks dari kardiak. Bunyi S1 memiliki dua komponen. Satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya karena penutupan katup trikuspid. Normalnya, kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama atau S1 lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Selanjutnya ada bunyi S2. Bunyi jantung S2 ini memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya karena penutupan katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Selanjutnya ada S3. Bunyi jantung S3 ini merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikal. Bunyi S3 ini paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas didengar pada posisi lateral kiri. Kemudian ada S4. Bunyi jantung S4 ini merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada fase akhir dari diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 ini paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Kemudian, ada pemeriksaan murmur pada kardiak. Ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan yang pertama waktu. Tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Sedangkan murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Selanjutnya ada murmur kontinu yang dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Selanjutnya pemeriksaan murmur kardiak ini yaitu palpasi denyut karotis ketika terdengar murmur. Murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Kemudian yang harus diperhatikan adalah bentuknya. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Selanjutnya lokasi intensitas maksimum. Yang pertama, cari lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar.
Jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal salah iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apex midsternal, midclavicularis, atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta. Sementara itu, murmur yang lebih keras pada apex biasanya ada di mitral. Kemudian, radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Explore area sekitar murmur dan tentukan di mana dapat terdengar. Intensitasnya, murmur sistolik memiliki 6 derajat, dari derajat 1 sampai 6. Kemudian ada nada, hal ini dikategorikan, nada ini ada tinggi, medium, dan rendah. Selanjutnya ada kualitas, dideskripsikan seperti kasar, bertiup, bergemuruh, atau musikal. Beberapa karakteristik yang berguna pada murmur dan bunyi jantung termasuk variasi respirasi, posisi pasien, dan manuver spesial lainnya untuk membantu membedakan prolaps kaotik mitral dan kardiomiopati hipertropik dengan penyakit aorta dan katup mitral lainnya. Contohnya, murmur jantung sebelah kanan secara general meningkat saat inspirasi, sedangkan murmur jantung sebelah kiri secara general meningkat saat ekspirasi. Untuk menilai ada atau tidaknya edema, maka tekan bagian dependens atau tulang kering dari pasien selama 2-3 detik. Jika ada edema, maka jari akan tenggelam dan saat dilepaskan, masih ada bekas yang tersisa.